warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah masih menyampaikan kita di penghujung bulan Rajab ini. Wabil khusus malam hari ini Allah berikan taufik kepada kita semua untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga kita senantiasa dalam ridhonya Allah. Allahumma amin. Wabil khusus kita niat bagaimana hadir kita di majelis ilmu untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan kita atau ketidaktahuan kita, dan kita niatkan juga untuk menambah pengetahuan ilmu yang telah diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga kita niatkan semoga berkahnya kita menghadiri majelis ilmu agama, kita diberikan ketetapan iman, ketetapan amal dalam Islam. Wabil khusus bila mana sudah tiba ajal kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kita lanjutkan pada ayat 159 ya. Juz 2 halaman 24 ya. Ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda yang kita ngomongkan inna, kemudian anzalna, kemudian ma, jangan lupa kita baca panjang mad jaiz munfasil ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab Nah, di sini min ba'di, non mati ketemu ba adalah ikhlas, dengung ya, kita dengungkan. Bayyanahu, jangan lupa ya-nya tasdid, nunnya juga tasdid. Linnas, mendengung juga. Wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, di sini ulah 4 harokat.
matnya namanya mat wajib muttasil ya. Fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Nah, di sini karena banyak tasdid ya. Yang pertama illa, lamnya sudah tasdid. Illalladzina. Nah, kemudian wa bayyanu. Nah, ini juga ya-nya tasdid. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim inna nun pasti bacaannya namanya gunnah. Kemudian jangan lupa pada kalimat kuffa, fa-nya tasdid ya. Kemudian kuffarun, tanwin bertemu hamzah adalah idhar ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nah, di sini ada jim, nah, itu namanya qola. Jadi kita tunaikan ya. Kita contohkan lagi. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha. Di sini mat yang ada mat tabi'i, dua harokat semua. Kha dua harokat, dina, fiha dua harokat semua. Khalidina fiha. La yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun.
nun ketemu wawu idgham bihunna. Jangan lupa ketika wakaf di sini dal kita tunaikan qalqalahnya dal ya. Wahid. Nah, kurang lebihnya gitu. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Semoga hati kita, kuburan kita juga nanti semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran, diterangi dengan bunyi Al-Quran. Allahumma amin. Kita bacakan terjemahan serta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayat nomor 159 yang artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Hadirin, ayat ini menerangkan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, begitu juga bisa jadi umat ini, mereka yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, baik yang diturunkan dalam Taurat, Zabur, Injil, bahkan dalam Al-Quran. Kalau ada kebenaran, ada kebaikan, ada perkara yang manfaat untuk umat dari Al-Quran, atau begitu juga dari hadisnya baginda Nabi, dari sunnahnya baginda Nabi ya. Ini minal bayyinat, keterangan-keterangan. Begitu juga wal huda, petunjuk hidup ya. Apalagi Al-Quran memang Allah turunkan untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia ini. Seperti dalam awal surat Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ayat Allah ini, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Amin ya. Nah, ini petunjuk dan keterangan-keterangan dari Al-Quran. Begitu juga dari kitab-kitab yang lain. Apa malah disembunyikan? Gitu. Tidak disampaikan. Padahal setelah Allah jelaskan, loh, kamu seperti ini, petunjuknya ada di Al-Quran, surat ini, ayat nomor sekian. Nah, kalau umat-umat terdahulu, petunjuknya ada dalam kitab Taurat. Nah, kalau umatnya Nabi Isa, dalam kitab Injil. Nah, makanya jangan sampai disembunyikan. Kemudian hadirin yang mulia, fil kitabi min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, karena mereka berbuat yaitu menyembunyikan apa yang sudah diturunkan oleh Allah dalam kitab-kitab itu, akhirnya mendapatkan siksaan. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah. Ya, siapa saja ya, baik orang yang menyembunyikan Al-Quran atau menyembunyikan keterangan yang ada dalam kitab Taurat, yang menyembunyikan keterangan yang ada dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur juga. Lalu disembunyikan. Nah, maka di sini
akan mendapatkan laknatnya Allah. Laknat ini maknanya adalah jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai', orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh segala sesuatu. Bukan hanya Allah saja, bukan hanya manusia saja, segala sesuatu ya, yang ada di bumi ini, yang ada di langit ini ya. Bahkan semua makhluk-makhluk akan melaknat dia. Kenapa? Kamu itu sudah diberi ilmu oleh Allah, diberi keterangan-keterangan dalam kitab, lah kok nggak disampaikan? Lah kok malah naudzubillah dimanipulasi, diselewengkan ya, ya. Semoga Allah lindungi kita semua, amin ya. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, orang-orang yang punya sifat yang buruk tidak mau menjelaskan apa yang menjadi isinya Al-Quran, tidak mau menjelaskan apa yang menjadi ilmunya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini akhirnya jauh dari rahmatnya Allah. Dan kalau sudah jauh dari rahmatnya Allah, maknanya dia dekat dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat yang sudah pernah kita pelajari, kita di dalam mengamalkan agama Islam, di dalam menyampaikan ilmu agama, kalau bisa itu secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah dalam agama Islam. Nah, termasuk masuk dalam agama Islam yang menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan apa yang menjadi syariat tatanan hidupnya yang mulia baginda Rasulullah SAW dalam agama Islam ini gitu. Disampaikan secara sempurna ya. Contohnya orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hadisnya Nabi. Kadang orang membuat dalil, kita ini kan diperintahkan untuk mengikuti Nabi gitu ya. Nah, dalilnya sudah jelas, alaikum bisunnati. Nah, hadisnya itu jangan dipotong sampai situ saja. Kita diperintahkan ikuti sunnah Nabi, diperintahkan juga mengikuti khulafaur rasyidin ya, al-khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Bahkan perintahnya Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit itu, pegang dengan sungguh-sungguh sunnahnya Nabi, apa yang menjadi kebiasaan Nabi, dan juga apa yang dibiasakan, yang diputuskan oleh khulafaur rasyidun, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya, salah satu contoh ya, membuat sholat tarawih. Ini kita sudah bulan Rajab, di akhiran bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Memang dalam perintahnya hadis ini, alaikum bisunnati, kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku, sunnahnya Nabi. Nah, hadisnya jangan dipotong, kita lanjutkan, wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini menurut para ahli ilmu, dulu di zaman Nabi sholat tarawih itu yang 8 rakaat di masjid. Nah, yang lainnya Nabi mengerjakannya di rumah, karena Nabi takut kalau selalu dikerjakan di masjid nanti bisa-bisa difardukan oleh Allah. Nah, kemudian di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melihat ini imannya orang-orang itu kok sudah mulai turun supaya semangat lagi ibadahnya apa? 20 rakaat tarawihnya di masjid. Nah, akhirnya semua sahabat sepakat dengan keputusan fatwanya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya masjidnya makmur kembali, sholat tarawih 20 rakaat. Ketika di zaman Sayyidina Ali, kepemimpinan Sayyidina Ali melihat masjid-masjid ketika Ramadan penuh dengan jamaah, penuh yang memakmurkan dengan sholat tarawih. Sayyidina Ali mengokohkan, nawwarallahu qabraka ya Umar kama nawwarta masajidana. Semoga Allah mencahayakan, menerangi kuburan wahai Umar, sebagaimana kamu telah menerangi masjid-masjid kami. Maksudnya Sayyidina Umar menerangi masjid
Di zaman Sayyidina Ali dengan fatwanya Sayyidina Umar menggerakkan sahabat untuk mengerjakan sholat raweh 20 rakaat di masjid, akhirnya masjid itu banyak yang makmur, banyak yang ramai kembali. Ya, maka disinilah hadirin yang mulia, kalau kita belum mengetahui ilmunya secara detail, secara menyeluruh, paling tidak jangan mengatakan ini begini, ini keliru, ini kurang pas. Jangan. Kita pelajari dulu, kita telaah dulu, kita tanyakan kepada ahlinya. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Is'alu ahlal dzikri, kamu tanya, kalian tanyalah kepada ahli, orang yang ahli di bidangnya, bila mana kalian tidak tahu. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 160 yang artinya, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi sebagian orang-orang yang menyembunyikan ilmu Allah, keterangan-keterangan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga dalam Al-Quran, akhirnya ada juga yang bertaubat. Oh, aku ternyata keliru. Itu ada keterangannya dalam ayat ini, dalam surat sekian, ayat sekian. Oh, ternyata saya yang keliru penafsirannya, hanya taubat ya. Seperti orang-orang Yahudi menyembunyikan bahwasanya di akhir zaman nanti ada nabi yang namanya Muhammad. Ya, keterangan itu disembunyikan. Sebagian mereka juga ada yang taubat, akhirnya dari kalangan Yahudi masuk agama Islam, mengucapkan kalimat syahadat dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang seperti ini tetap taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian hadirin yang mulia, orang yang mereka itu terus dalam laknatnya Allah, siapa itu? Nah, ayat 161. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya ini. Jadi kalau sebelum nyawa itu dicabut kok dia sudah bertobat kepada Allah, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala tobatnya diterima. Tapi kalau dia mati dalam keadaan masih menyembunyikan ilmu, mati dalam keadaan masih dalam keadaan kafir, mati masih dalam keadaan belum taubat, nah ini ulaika alaihim laknatullah, mereka itu yang mendapatkan laknatnya Allah, wal malaikat dan para malaikat laknat juga, wan nasi ajmain dan juga seluruh para manusia. Nah, maka kita ini di bulan Rajab, apalagi sebentar lagi tanggal 27 Rajab, ada peristiwa besar, yaitu yang namanya Isra dan Mi'raj, seperti ayat yang dibaca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, pelajaran yang besar dalam Isra Mi'raj ini diantaranya apa? Perintah Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat untuk mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu. Maka kita jaga dengan betul-betul sholat ini dikerjakan secara berjamaah, shofnya lurus. Karena Nabi itu kalau mau sholat, beliau meluruskan shaf, sawu sufufakum, kalian luruskan shaf-shaf kalian. Jadi kalau imam meluruskan shaf kita jangan marah, karena itu juga merupakan sunnah yang diajarkan oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada hadis yang menerangkan man wasala shaffan wasalahullah, barang siapa yang dia menyambung shaf, dia akan disambung oleh Allah. Misalkan ada shaf depannya kok kosong, kita maju, itu namanya menyambung shaf. Bahkan apalagi ya, kalau kita itu bukan hanya menyambung shaf, menjadi asbab masjid kita itu makmur. Nah, bukan hanya menyambung shaf, tapi memenuhi shaf ini. Allah. Nah, ini ada janji yang khusus ya. Kalau orang itu mondar mandir memakmurkan masjid, ngajak orang ke masjid,
idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila mana kalian melihat orang itu mondar-mandir ke masjid, ya, membiasakan diri pergi ke masjid, saksikanlah orang tersebut adalah orang iman. Nah, pelajaran Isra Mi'raj yang kita ambil juga diantaranya perjalanannya Nabi dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana. Nah, begitu juga dalam ayat yang lain Allah firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kita ini dari maghrib kemudian dilanjut dengan majelis ilmu, dilanjut nanti berjamaah isya bareng-bareng. Semoga termasuk digolongkan orang yang memakmurkan masjid. Allahumma amin. Kalau bisa ditingkatkan subuh di masjid, i'tikaf sampai isyraq. Nah, terus ngapain Pak? Ya di masjid boleh buat amalan zikir, baca Al-Quran, boleh buat amalan mudzakarah ilmu agama apa gitu, tentang tauhid, tentang hadis, tentang fikih juga boleh. Sehingga apa hadirnya yang mulia, amal-amal kita semakin meningkat, amal-amal kita semakin dekat dengan apa yang diajarkan dalam sunnah-sunnah yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan bulan Rajab ini bulan persiapan, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita supaya ketika di bulan Ramadan sudah betul-betul siap untuk beribadah full, tarawihnya full, siam atau puasanya full, sholat jamaahnya, bahkan syukur-syukur lebih-lebih bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz insya Allah. Jadi kalau kita mau telaten nanti bulan Ramadan, ya, setiap hari 1 juz, misalkan dibagi pagi subuh itu 2,5 pojok, nanti duhur 2 pojok, 5 pojok dari 2,5 lembar, nanti malam juga 2,5 lembar, tahajud 2,5 lembar, hanya selesai 1 juz. Ditambah lagi kalau mau ketika tahajud membaca 1 juz atau ketika tarawih 1 juz, akhirnya banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Bahkan kalau bisa orang-orang yang sudah betul-betul tafarrud meluangkan masa seperti dicontohkan Imam Syafi'i, beliau kalau bulan Ramadan menghatamkan Quran siang hari sekali, kemudian malam hari sekali, sehingga bulan Ramadan bila mana 30 hari jumlah harinya, maka Imam Syafi'i itu menghatamkan dalam 1 bulan 60 kali hataman. Insya Allah cocok ya. Apalagi kalau sudah sepuh-sepuh ya. Itu dulu kebiasaan sahabat kalau sudah mulai menginjak umur 50 tahun ke atas itu sudah mempersiapkan dirinya. Sudah banyak waktunya digunakan untuk iktikaf, banyak waktunya digunakan untuk baca Al-Quran, banyak waktunya untuk mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hadirin yang mulia, mereka yang kufur, bahkan mati dalam keadaan kufur, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha. Mereka dalam laknat tersebut sifatnya adalah kekal abadi selama-lamanya. Bahkan dikatakan la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, di dalam laknat, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Maksudnya azabnya itu tidak akan ditunda lagi, langsung ditunaikan, langsung dibayar tunai. Azab yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa
huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Maha Pengasih lagi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi setelah orang-orang kafir mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi mereka, Allah langsung pertegas, Tuhan itu tidak ada Tuhan tiga, tidak ada. Tapi Tuhan hanyalah Tuhan satu, Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, maka dikuatkan juga dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Dia Allah adalah Tuhan yang satu. Allahus samad. Allah adalah yang dimintai pertolongan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita niatkan hari-hari yang istijabah di bulan Rajab ini, semakin hari semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, amal-amal kebaikan kita semakin banyak, dan kita niatkan bagaimana istiqomah dalam mengamalkan agama Islam sampai kapan? Gak usah lama-lama, hanya sampai ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, insya Allah. Ya, ada beberapa waktu menuju azan Isya, yang mau berdiskusi, bertanya, kita persilahkan. Izin, Allah. Bulan Rajab itu bulannya Allah, Sa'ban itu bulannya Nabi, kemudian Ramadan itu bulannya manusia. Bagaimana pemanfaatannya ataupun maknanya dan bisa dimaknai. Bulan Allah, nah, ini bisa jadi seluruh apa yang di langit, seluruh apa yang di bumi kan juga milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, seperti itu ya. Jadi seluruh bulan juga miliknya Allah, apalagi bulan-bulan Muharram, ya Asyhurul Hurum kalau dalam bahasa Arabnya. Bulan haram itu dalam Islam ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut 3 bulan. Ya, yang menyendiri adalah bulan Rajab. Nah, di sini dikatakan bulan Muharram karena ketika bulan tersebut orang-orang kafir dan orang-orang Islam ini tidak boleh berperang. Zaman dahulu seperti itu, supaya hidup tenang, tentram. Bulan Nabi, mungkin bisa jadi dimaknai karena Nabi ketika bulan Syaban itu betul-betul menunjukkan kesungguhan beliau dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong dan menyambut bulan Ramadan. Nah, ketika Ramadan tiba, seluruh manusia ini supaya mereka ini mendekatkan diri kepada Allah, semangat, pahala-pahala dilipat kali gandakan. Pahala fardu, pahalanya sholat fardu, puasa yang fardu yaitu puasa Ramadan dilipat kali gandakan minimal 70 kali. Kalau pahala ibadah sunnah, ibadah nafilah, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, dilipat kali gandakan ibadahnya seperti ibadah fardu. Sehingga seakan-akan seluruh manusia itu, terutama orang-orang yang beriman, panen di waktu bulan Ramadan, panen pahala khususnya. Dan juga ternyata di akhir Ramadan juga banyak yang panen, terutama penjual baju. Jadi menurut saya oke, wonten malah kan berarti diskusi dipun semanggakan monggo. Nggih, monggo Pak Haji. Tata tertib mengikuti imam. Tata tertib mengikuti imam, baik. Apakah boleh membersamai? Ya. Itu yang paling afdal itu Allahu Akbar baru. Ya. Karena itu baru. Makmum baru melakukan takbir. Itu. Ya. Nah, ini gimana kita sering lihat di mana-mana itu. Di pondok itu kadang-kadang senior pun membersamai Takbirnya imam. Iya, ini yang anjot. Ya, baik.
Jadi tentang tertibnya makmum di dalam mengikuti imam, memang yang paling afdol atau yang paling utama adalah ketika imam itu sudah menyelesaikan suatu rukun yang ia kerjakan, baru kita mengerjakannya. Contohnya Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar, seperti itu. Tapi kalau seandainya itu patokannya tadi Allah, hamzahnya lafaz Allah itu sudah dilafatkan oleh imam, makmum mengikuti, maka itu tidak masalah. Bahkan mungkin sebagian rukun di dalam sholat, misalkan imamnya ruku, makmumnya juga barengi ruku, ini juga tidak masalah, tidak sampai tingkatan batal, tapi menghilangkan pahala afdoliyah, pahala lebih utama. Nah, kalau dalam bahasa fikih itu tarkul aula, meninggalkan suatu hal yang lebih afdol. Bahkan kalau seandainya makmum mendahului imam, itu juga tidak selalu batal, tapi syaratnya tidak lebih dari 3 rukun. Misalkan imamnya masih berdiri, makmumnya sudah i'tidal, bahkan sudah sujud, kan sudah mendahului bacaan Fatihah, mendahului ruku, gitu, dan juga mendahului i'tidal. Nah, maka di sini langsung sholatnya dihukumi batal. Tapi kalau seandainya makmum mungkin punya energi yang lebih dia, akhirnya selalu mendahului imam ini. Nah, mendahulunya makmum terhadap imam selagi masih di batasan tidak lebih dari 3 rukun yang panjang, maka di sini tidak batal. Cuma tadi namanya tarkul aula, si makmum itu meninggalkan suatu hal yang lebih utama atau lebih afdal. Jelas gak sih? Nah, tentunya kita ingin sholat kita lebih sempurna lagi, ya. Bacaan-bacaan Al-Quran juga kita lebih sempurna, sehingga dengan harapan kita menyempurnakan sholat, menyempurnakan ilmu, agama kita semakin sempurna. Kalau agama kita semakin sempurna, insya Allah ridho Allah pun akan sempurna juga kepada kita. Ada lagi yang mau diskusi? Monggo. Cekap baik. Mari kita baca dengan satu suara bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا
إماما ورسولا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الليل واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.